Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satu kenikmatannya itu berupa berputarnya waktu dari pagi menjadi siang, menjadi malam, terus ketemu pagi lagi. Besok kita ketemu tahun baru lagi. Itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, yang pada intinya agar kita bisa meningkatkan kualitas yang ada di diri kita. Kualitas apa? Kualitas apa saja? Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari apa yang sudah kita lakukan dan kemudian kelemahannya apa dan kemudian kita perbaiki. Sama sebagai seorang muslim, seorang muslimah, itu juga cara meningkatkan diri adalah dengan memperhatikan putaran-putaran siklus-siklus itu, sehingga kita bisa menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan memperbaiki untuk keperluan yang akan datang. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi di sini. Saya diutus dari jurusan studi Islam, jadi di Fakultas Ilmu Agama Islam UII itu ada namanya jurusan studi Islam. Jurusan studi Islam di bawahnya itu ada pendidikan agama Islam, ada ekonomi Islam, dan ada ahwalus syakhsiyah atau hukum keluarga Islam. Nah, saya ada di prodi pendidikan agama Islam. Apa yang sudah dibagikan kepada ibu-ibu semuanya itu adalah sebuah alat untuk melihat diri kita, diri pribadi kita, sebagaimana saya ungkapkan tadi, untuk memperbaiki diri. Bahasa kerennya itu evaluasi diri, bahasa Arabnya muhasabah. Kok ya pas akhir tahun kan ngoten Bapak Ibu. Nah, saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal dulu sebelum diisi, biar ngisinya serius. Mengapa seperti itu? Karena jumlahnya yang domain pertama itu domain akliyah atau akal Bapak Ibu, itu jumlahnya 19. Terus kemudian domain nafsaniyah atau jiwa kita itu jumlahnya 33. Terus nggih, atau malah saya nggak ingat. Ingat saya begitu 33, dan yang terakhir itu 20. Yang terakhir itu akhlakiyah. Jadi untuk memotret diri kita sendiri sebagai seorang muslim, itu hemat saya pasti melibatkan 3 hal itu. Tidak bisa seseorang dianggap sudah baik kalau sholatnya, gerakannya sudah baik. Nah, karena ada tuntutan inna sholata tanha. Berarti standar sholat itu bukan hanya sekedar baik gerakannya, bagus bacaannya, tetapi pasca sholat itu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu standar yang pertama, itu adalah yang saya sebut di situ sebagai domain akliyah. Jadi mengapa akliyah niku logika kita? Oh, seberapa penting logika kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat yang ke-10 ayatnya 100. Angkanya cantik ya Bapak Ibu. Bapak Ibu terus kebiasaan nih. Jadi ibu-ibu angkanya cantik. Quran QS titik 10.2 100. Di sini belum ada nih. Itu Quran surat Yunus.
yang isinya adalah di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana linafsin an tu'mina illa biidznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi di ayat ini, Quran surat 10 ayat 100 ini dihubungkan antara iman dengan penggunaan akal. Oleh karena itu, untuk memotret kemukminan kita, kemusliman kita maupun murid-murid kita, itu diantaranya harus menggunakan logika. Logikanya dipotret. Syahadat itu apa? Ya syahadat, ya syahadat. Nah, apa dalilnya bahwa Allah itu wujud? Nggak tahu. Nah, itu berarti logika keimanannya tidak jalan. Lalu kemudian yang domain kedua, nafsaniyah, itu jiwanya. Sebagaimana di dalam Quran surat As-Samс, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oh, manusia itu siapapun mempunyai jiwa, dan setiap jiwa manusia itu potensinya atau diilhamkan di dalam dirinya itu dua jalan, fujur atau takwa. Hanya itu, nggak ada abu-abu di dalam Islam itu, fujur atau takwa. Mau pilih rel kiri atau rel kanan, nah, seperti itu. Nah, sedangkan Allah melanjutkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan kotoran jiwa. Itu apa Bapak Ibu? Itu sederhana sekali kok pemahamannya. Kotoran jiwa itu adalah nesuan. Terus napa malih? Sombong, iri, dengki, ya itu yang dibersihkan. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran tersebut, dan sungguh rugi orang yang masih kotor, terus kotor, apalagi tambah kotor. Nah, itu domain nafsaniyah. Nah, domain yang ketiga itu adalah akhlakiyah. Akhlakiyah itu maksudnya nggih akhlak itu, Ibu-ibu. Karena apa? Sebagaimana tadi saya baca di depan, inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Jadi di belakang ini setelah ibadah-ibadah itu harus ada akhlak. Akhlak yang terhindar dari kekejian dan kemungkaran. Nah, itu dasar-dasar mengapa kok kemudian ada yang di hadapan ibu-ibu ini. Nah, ibu-ibu saya mohon untuk mengisi itu, nanti setelah ngisi yang diisi itu diisi dua nggih Bapak Ibu, ibu-ibu. Yang satu dikembalikan ke saya. Karena apa? Ini kalau mau dibilang ini sudah standar ilmiah belum? Ini belum selesai, Bu. Ini baru saya kembangkan. Standar ilmiah kalau mengembangkan alat ukur seperti ini itu harus diuji coba. Maka saya minta kembali sebagai bahan saya untuk meneliti apakah ini sudah bisa pasti atau belum. Nanti kalau sudah betul-betul pasti nanti akan saya kirim ke Bu Haryanti tadi. Ini sudah sah gitu umpamanya, biar bisa digunakan sama-sama. Mengapa? Karena saya juga berkepentingan. Inginnya kan saya juga punya ilmu yang manfaat gitu loh Ibu-ibu. Kalau ini bisa dipakai kan ilmu saya manfaat nantinya. Bahkan saya akan memperjuangkan ini, nanti akan saya seminarkan, akan saya tulis di jurnal gitu. Kemudian kalau ini bermanfaat, syukur-syukur manfaatnya sak dunyo. Nggih, amin. Oke, Ibu-ibu nyuwun diisi, nanti kemudian diisi dua-duanya, yang satu saya minta,
Terus kita bahas peningkatan apa yang kita inginkan dari hasilnya itu. Nggih, langsung nggih, Bu Ibu.